Sukses dengan peluncuran buku 100 Koperasi Besar Indonesia tahun 2012 dan berlanjut hingga 4 sequel hingga 2023. Majalah Peluang kembali menerbitkan buku tentang perkoperasian yang berjudul Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia. Buku yang ditulis oleh pemimpin redaksi Peluang Media Group Irsyad Muhtar membuktikan kalau koperasi bila dikelola dengan baik, penuh kesungguhan, dan bertanggung jawab akan mewujudkan kesejahteraan anggotanya dan lingkungan. Buku setebal 224 halaman ini menceritakan bagaimana orang-orang koperasi yang terdiri dari para pemimpin dan para manajer merupakan sosok dengan talenta yang tidak biasa. Mereka mampu mengkapitalisasi dukungan anggota dan berinovasi sesuai perkembangan zaman sehingga koperasi yang mereka pimpin mampu bersanding dengan usaha skala besar. Buku Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia memotret perjuangan aktor-aktor koperasi dalam dinamika sosiokultur dan sosioekonomi politik di tanah air. Buku Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia merekam perjuangan orang-orang hebat koperasi di tengah arus zaman yang seringkali tidak berpihak pada mereka dan hebatnya tetap bisa eksis hingga kini, kata Irsyad. Pada acara launching dan bedah buku Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024. Orang koperasi kan selama ini tidak dikenal. Kalau ada koperasi lebih banyak dikenal karena dia salah. Ada hanya karena 8 koperasi gagal bayar, kemudian pemerintah mengklaim ya bahwa semua koperasi salah. Padahal ada 130.000 koperasi yang bagus. Nah ini yang menjadi concern kita, Majalah Peluang, dan saya mengambil inisiatif untuk menulis orang-orang koperasi. Ini inventarisasi yang panjang, bukan setahun 2 tahun. Ini mereka saya kenal lebih dari 20 dan 30 tahun. Jadi tidak ada di antara mereka ini yang track recordnya abal-abal. Misalkan besok tiba-tiba mereka ditangkap, nggak ada. Parameternya itu kita ada tim. Saya ada tadi Pak Bagio dari Ikopin, kemudian ada Pak Junaidi dari BRIN, kemudian tim wartawan di kantor kita juga ada. Kita membuat klasifikasi si A, si B, si C, kemudian dinilai. Itu ada angkanya semua, nanti Anda bisa lihat angkanya, si ini nilainya sekian, nilainya sekian. Sampai segitu detailnya, karena kita nggak mau disalahin gitu. Seandainya nanti ada yang bilang, kenapa dia ada di sini masuk? Ini angkanya ada, dan itu bukan saya. Nah, saya hanya mengumpulkan orang-orang ini. Saya mengumpulkan orang-orang itu hampir 128 yang saya ambil dari 200-an orang-orang koperasi yang saya kenal. 128 orang ini saya anggap layak masuk 100 orang koperasi. Tapi kemudian teman-teman memutus, ini kita keluarkan lah, yang ini kita keluarkan dan keluarkan. Akhirnya 100. Saya ambil contoh ya, misalkan kita ambil koperasi yang paling bawah dulu ya, misalkan seperti yang dilakukan oleh BMT Beringharjo di Jogja. Dari serambi masjid kecil dengan modal hanya 1 juta rupiah, dia meminjamkan uang kepada para pedagang tanpa bunga. Nah, karena dia bilang bagi hasil aja. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian, sejak tahun 2004 itu, sekarang sudah 280 miliar dia punya aset. Tapi saya juga bisa mengatakan misalkan apa yang dilakukan oleh Andi Aslan Junet ketika dia dipaksa oleh ayahnya untuk memimpin koperasi yang sudah matang. Koperasi dengan aset 2,5 triliun. Dia gamang, karena dia takut ketika dia memimpin uang ini hilang. Nggak kecil uang itu kan, tetapi dengan nawa itu yang bagus, niat yang untuk menjaga nama keluarga, kemudian dia bangkit. 10 tahun kemudian sudah 10 triliun dia punya aset. Sampai sekarang masih menjadi koperasi terbesar di Indonesia. Banyak di buku ini yang menjadi inspirasi kita bagaimana koperasi seyoknya ini dibangun. Tokoh Koperasi Indonesia 2024. Ya, Irsyad berharap diluncurkannya buku ini menjadi ventilasi di tengah pekatnya sistem kapitalisme yang makin menjauhkan cita-cita para founding father untuk kesejahteraan rakyat. 100 orang koperasi yang diulas dalam buku ini komprehensif mewakili ragam jenis koperasi, yakni koperasi kredit, produsen, konsumen, dan simpan pinjam baik yang konvensional maupun syariah. Orang-orang yang punya concern dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan via koperasi seperti Profesor Sri Edi Swasono, Romanus Woga, dan Dr. Ferry Juliantono turut dibahas.
Acara peluncuran buku diiringi dengan penganugerahan penghargaan kepada orang-orang koperasi yang dinilai telah berjasa memajukan lembaga Soko Guru Ekonomi. Ini merupakan apresiasi dari majalah Peluang atas peran nyata orang-orang tersebut dalam mengembangkan ekonomi berbasis koperasi. Sekali lagi ini untuk pemerintah, supaya tolong jangan menyampingkan koperasi, jangan. Mereka hebat, keren-keren kok. Saya 30 tahun loh mengenal mereka. Ada yang nakal, tapi nggak seberapa jumlah mereka, dan itu terbuang dengan sendirinya. Karena koperasi itu member base. Begitu dia tidak melenceng dari member base, dia akan bubar. Anda boleh lihat koperasi yang gagal bayar itu kan bukan member base, perusahaan. Tapi yang member base tidak. Koperasi-koperasi pegawai, koperasi-koperasi karyawan itu nggak kemana-mana. Mereka tidak besar tapi oke. Kopel Bulog misalkan, itu koperasi pertama yang mengamankan karyawan-karyawannya dengan dana pensiun yang aman, dan itu ditiru oleh koperasi-koperasi yang lain. Ya, saya ingin mengatakan seperti itu, bahwa ada orang-orang koperasi yang hebat dan jumlahnya ini hanya jumlah kecil aja dari yang kita punya data. Misalkan saya di kantor saya nyimpen 800 data koperasi dengan aset paling rendah 10 miliar. Setiap tahun, setiap 3 tahun saya keluarkan dengan aset 100 miliar. Makanya ada koperasi, 100 koperasi besar Indonesia. Insya Allah nanti 2 Februari kita launching itu, dan kita akan bikin gede-gedean, besar-besaran kayak begini juga. Kami kan maunya gede. Bukan saya mau gede, kami ini orang Bogor, Pak. Artinya biar tekor asal ke Bogor. Kita ngabisin luar biasa. Jangan bilang kita untung, enggak ada. Saya bukannya curhat. Tapi kita ingin tunjukkan sama orang lain, ini loh, bahwa koperasi juga bisa bikin pesta. Enggak, kita nggak bicara untuk sih. Kita tunjukin kita bisa. Itu yang kita pesannya gitu. Kami ingin menjadi the brand atau the grand ambassador koperasi di Indonesia. Terima kasih. Aceh itu ada 2. Kemudian dari Medan ada 2. Medan itu Medan 1 Nias. Nias pedalaman sudah ada. Kemudian dari Lampung, dari Tangerang sampai ke Makassar. Di Makassar ada 2 juga, kemudian di Kalimantan Tengah, paling banyak Kalimantan Barat sama Jawa Timur, paling banyak. Jawa Timur tuh orang-orang koperasi itu hampir 19-an di buku ini. Mau nggak mau, karena mereka sangat terbuka dan mau memberikan datanya. Ada koperasi lain tidak mau memberikan data. Wah, nggak perlu lah Pak, ujung-ujungnya takut bayar pajak. Koperasi banyak tidak mau ekspos karena takut bayar pajak. Tapi orang koperasi diam aja ketika dibully oleh pajak. Mesti yang lawan. Koperasi mesti overacting. Nggak bisa Anda diam aja, lawan. Kita sekarang berasa bersama ini tentunya pemerintah berikut lebih melihat bahwa koperasi amanat konstitusi yang tidak boleh kita hianati lagi, dan kami juga tetap berharap agar majalah Peluang terus berkibar, tidak berhenti, jangan menyerah untuk terus mempublikasikan hal-hal baik dari koperasi, sehingga koperasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat bisa dikenal seluruh rakyat Indonesia. Peluang yang luar biasa, peluang yang benar-benar peluang. Ya, dari sekian banyak peluang yang ada, ini peluang yang luar biasa. Karena kami dari BMI Group ya memiliki produk-produk yang luar biasa. Barusan juga kami support Vivo dan E9. Jadi ini peluang besar buat kami, buat koperasi, karena kami home base-nya di Tangerang, banyak pabrik di sana. Jadi buat teman-teman yang koperasi yang pengen menjadi dealer motor listrik E9, pabriknya dari Tangerang, bisa hubungi E9 langsung atau kita. Begitu juga Vivo. Saya berharap ini menjadi motivasi untuk membuat koperasi yang kami pimpin semakin maju dan berkembang ke depan. Kami memang Mampur Mandiri sudah ber-16 tahun. Harapan kami dengan terpilih ini sebagai 100 besar, kami akan memotivasi untuk Mampur Mandiri sehingga lebih berkembang, lebih semangat untuk ke depannya. Pertama, kami bangga sekali karena dengan adanya penghargaan ini tentu lebih banyak di masyarakat anggota, calon anggota lebih percaya bahwa kita punya koperasi ini koperasi yang benar. Karena yang memberi ini kan juga dari majalah Peluang. Majalah Peluang itu sangat terkenal di Indonesia.
Kalau arah koperasi ke depan, harapan kami untuk presiden baru itu harus ada intervensi dari pemerintah sehingga kita bisa lebih banyak untuk mengembangkan sektor-sektor usaha lainnya seperti sektor real, koperasi sektor real yang produksi, konsumen, jasa dan lain-lain, termasuk yayasan untuk pendidikan dan rumah sakit. Terkait dengan masuk di dalam 100 apa dan siapa 100 koperasi di Indonesia, tentunya ini menjadi suatu penghargaan yang menurut saya ini menjadi sebuah tanggung jawab, yang mana nanti tanggung jawab ini kita harus meningkatkan terkait dengan kerja keras dan pengembangan dan juga melakukan improvement apa yang bisa dilakukan untuk para anggota yang ada di koperasi kami.